Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita kembali belajar matematika bersama Ustazah Aisyah. Untuk pelajaran hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang pembulatan satuan, pembulatan bilangan. Silakan bagi Anda yang tadi tidak sempat mengikuti Zoom untuk bisa menyimak penjelasan Ustazah berikut. Langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak materi hari ini. Minggu kemarin kita sudah belajar yang pertama tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat itu disebut timbangan. Sering kan mendengar istilah timbangan? Ada beberapa jenis timbangan. Timbangannya seperti ini. Sering melihat kan ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan. Ini adalah timbangan badan. Kalau timbang seperti ini, ini biasanya digunakan untuk timbangan buah atau makanan juga bisa. Timbangan seperti ini merupakan namanya adalah timbangan perhiasan. Pernah lihat timbangan seperti ini? Apa ini namanya ya? Ustazah biasanya kalau beli ikan sering lihat alat timbangan seperti ini. Ustazah juga tidak tahu ini alat timbangan apa namanya. Jadi Ustazah kasih nama timbangan aja. Biasanya kalau di tempat kita itu disebut dengan istilah dacing ya. Itu dacingnya. Timbangan. Selanjutnya contoh pembulatan hasil pengukuran berat. Caranya itu sama saja dengan pengukuran panjang, sama saja ya. Tetapi ini yang diukur adalah tentang berat. Misalnya seperti gambar di situ, contohnya ada 5 buah mangga yang ditimbang. Kira-kira berat mangga di sana berapa? Karena jarumnya itu mendekati angka 3, jadi berat mangga sama dengan 3 kg. Kira-kira lah mendekati ya. Yang jelas itu mendekati dengan 3 kg. Contoh yang berikutnya di sini ada sebuah durian yang ditimbang. Kalau dilihat di sana timbangannya mendekati angka 4. Jadi kira-kira berat durian itu adalah 4 kg. Kan lebih sedikit aja tuh dari 4, berarti dia adalah 4 kg. Selanjutnya, masih saja berikan contoh. Ada lagi sebuah semangka ditimbang. Kelihatan jelas ya, itu berat semangkanya sama dengan 5 kg. Walaupun kayaknya ada kurang sedikit lah dari 5 kg, cuma kita bisa menyebutkannya menjadi 5 kg. Di sini berikutnya ada sebuah nanas. Nanas juga diletakkan di atas timbangan. Ini hampir mendekati ya, hampir pas di sana. Kalau berat nanas itu adalah 2 kg. Masih saja contohkan. Di sini ini juga masih soal di buku yang sudah diambil nih. Halaman berapa ya? Nanti bisa kalian lihat mungkin. Berat pepaya di samping jika dibulatkan ke kilogram terdekat itu adalah, di sana angkanya itu 1,875. Kalau ada melihat angkanya seperti itu, 1,875 yang kita perhatikan itu adalah cukup angka di belakang komanya saja. Angka di belakang koma adalah angka 8. Berarti 1,875 sama dengan 2. Berarti berat pepaya itu jika dibulatkan adalah menjadi 2 kg. Berikutnya masih contoh. Misalnya ada sebuah cerita ya. Berat seekor ikan 2 kg lebih 50 gram. Berat ikan jika dibulatkan ke kilogram terdekat adalah, penyelesaiannya berat ikan 2 kg lebih 50 gram.
itu nanti bisa kita tulis menjadi 2,50 kg. Karena berat lebihnya itu 50 gram, berarti 2,50. Nah, 2,50 juga kita perhatikan angka yang angka yang sehabis koma. Angka yang setelah koma adalah angka 5. Berarti 5-nya dibulatkan menjadi 1 dan tambahkan ke angka 2 menjadi 3 kg. Nah, jadi berat ikan jika dibulatkan adalah 3 kg. Masih contoh. Nah, contoh soal cerita seperti ini lagi. Berat badan Mita 32,3 kg. Berat badan Ayah 64,7 kg. Nah, berapa selisih berat badan mereka setelah dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, berat badan Mita sama dengan 32,3 kg. 32,3 kalau kita bulatkan berarti menjadi 32 saja. Berat badan Ayah 64,7 kg. Kalau kita bulatkan menjadi 65 ya, karena angka di belakang koma adalah angka 7, berarti dibulatkan menjadi 1 dan ditambahkan ke angka 4, menjadi 65. Selisih berat badan mereka berarti adalah selisih berat badan. Kalau selisih kan artinya berarti dikurang ya, kalau jumlah artinya ditambah. Nah, jadi berat badan Ayah dikurang berat badan Mita. Mengurangi itu adalah berat badan siapa yang paling berat, berarti itu dikurangkan dengan berat badan yang kurang berat. Yang banyak dikurangkan dengan yang sedikit, itu ya namanya selisih. Berat badan Ayah, nah berat badan Ayah ini adalah yang kita gunakan yang sudah kita bulatkan, bukan yang masih dalam koma-koma tadi. Nah, jadinya 65 dikurang 32. Nah, jadi yang kita kurang itu adalah angka yang sudah kita bulatkan ke satuan terdekat. Sama dengan 33 kg. Ya. Demikian tadi penjelasan Ustazah tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Yang jelas caranya itu sama saja dengan pengukuran pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang kalian harus perhatikan adalah angka di belakang komanya itu. Angka setelah komanya itu berapapun angka di belakang koma, yang harus diperhatikan itu adalah angka yang di belakang komanya. Nah, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika nanti ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan Ustazah. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.